Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irmawati dari SMK Negeri 5 Jakarta, CGP Angkatan 9. Saya akan melaksanakan praktik coaching. Selamat menyaksikan. Udah sih. Ibu Irma. Maaf Bu, dengar-dengar katanya Ibu mau ada proses coaching ya? Iya, nanti saya mau coaching dengan Ibu Isma. Oh begitu. Bisa Bu mau ngobrol sebentar di kantor? Boleh. Ya, silakan Ibu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Bu Desi. Waalaikumsalam, Bu Irma. Apa kabar Bu Desi hari ini? Alhamdulillah, kabar saya baik, Bu. Ya, bagaimana Bu keadaan sekolah hari ini? Sudah ujian? Apakah berjalan tertib? Alhamdulillah, anak-anak memang sedang ujian dan semuanya berjalan lancar. Alhamdulillah. Baik Ibu, terkait rencana coaching hari ini ya Bu. Rencana hari ini Ibu coaching dengan siapa ya Bu? Saya mau coaching dengan Ibu Yusmalina. Baik, dengan Bu Yusmalina. Bagaimana persiapannya Bu? Apa saja? Saya kemarin sudah menghubungi Ibu Yusmalina. Saya sudah sampaikan tempat dan waktunya. Insya Allah nanti setelah sholat asar kami akan melakukan coaching. Baik Ibu, jadi sudah siap ya Bu ya. Nah, terkait coaching dengan Bu Yusmalina, selain persiapan, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan di sesi coaching dengan Bu Yusma? Di sini saya akan mencoba untuk hadir penuh. Saya akan mencoba mendengarkan aktif Ibu Yusma dan saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk Ibu Yusmalina nantinya. Ya, luar biasa Bu Desi. Dari yang Bu Desi sebutkan tadi, kira-kira fokus Bu Desi kompetensi yang mana ya Bu? Sepertinya saya kompetensi yang nomor 2, Bu, mendengarkan aktif. Jadi saya akan mencoba mendengarkan semua keluhan-keluhan dan permasalahan yang akan disampaikan oleh Bu Yusma nanti pada saat kami coaching. Baik Ibu Desi, terima kasih. Lalu menurut Ibu, indikator ketercapaian proses coaching Ibu nanti bersama Bu Yusma apa ya? Apabila nanti Bu Yusmalina sudah bisa menemukan suatu solusi dari permasalahan yang disampaikan dan bisa membuat satu tindak lanjut mungkin ya Bu, RPL dari kegiatan coaching yang sudah kami lakukan. Baik, tentu saja sesuai Tirta ya Bu ya? Iya, sesuai dengan Tirta Ibu tentunya. Baik Ibu, terima kasih Bu Desi. Saya mohon izin nanti ketika proses coaching untuk memantau, apakah boleh Bu? Boleh, dengan senang hati Ibu boleh datang ke tempat nanti kami coaching. Saya akan berikan waktu dan tempatnya di mana nanti by WhatsApp saja ya Bu. Baik, terima kasih Bu Desi. Sama-sama. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Irma ada Bu Yusma. Ayo Bu Yusma. Terima kasih masuk. Bu Desi, Bu Irma. Silakan. Silakan duduk Bu. Bu Yusma, tumben amat nih, ada apa gerangan? Iya nih mau sedikit sharing ya Bu ya, masalah di kelas gitu. Mau dengan sharing. anak-anak. Boleh. Dengan senang hati Bu. Saya mau mendengarkan sharing Ibu. Kira-kira nih, kalau kita udah sharing, apa nih harapan Ibu nanti setelah kegiatan sharing kita ini selesai? Harapan saya agar anak-anak di kelas itu bisa mengikuti pelajaran dengan baik, seperti itu Bu. Luar biasa. Baik Bu, nah, boleh diceritakan ke saya. Kira-kira apa tuh permasalahan yang Bu Yusma hadapi? Begini Bu, di kelas itu ada siswa yang ABK. Nah, di sini saya mengalami kesulitan. Kenapa? Karena anak ini membaca itu butuh proses ya, agak kesulitan gitu untuk membaca. Sedangkan kalau saya tampilkan PPT, anak tersebut juga ya paling ngelihat aja gitu, karena memang tadi tidak bisa membaca tadi.
Tapi memang ketika saya video, secara video itu ada antusias dari anak ini, dia mau menonton gitu dari video yang saya putarkan. Seperti itu, Bu. Berarti suka menonton ya Bu ya? Berarti Iya, betul, suka menonton. siapa Bu namanya? Namanya itu Aisyah, Bu. Oh Aisyah. Mm-mm. Berarti Ibu pengen ada satu solusi ya buat Betul. Aisyah tentang pembelajarannya. Apakah benar seperti itu? Iya, saya ingin sekali solusi untuk Aisyah ya, karena memang yang ingin saya itu adalah bisa mengikuti gitu pelajaran di kelas. Luar biasa Bu Yusma ya, memikirkan Aisyah dari sekian banyak anak. Ada satu yang ABK ya Bu di kelas Ibu ya. Iya, betul, Bu. Lalu kira-kira Ibu Yusma sudah punya rencana terkait pembelajaran yang tepat untuk Aisyah nantinya di kelas? Saya sudah memikirkan ya Bu untuk Aisyah ini baru rencana saya, karena dia suka menonton gitu. Saya pengennya sih Aisyah ini saya berikan, kan karena kalau di kelas saya nonton video terus nggak mungkin ya Bu, karena memang anak-anak kan agak bosan ya kalau video terus saya tampilkan, tidak ada variasinya. Mungkin untuk khusus Aisyah ini saya akan nge-share video pembelajaran di handphonenya Aisyah. Ketika di kelas saya menyuruh Aisyah untuk memutarkan video tersebut gitu yang saya share di handphonenya Aisyah, seperti itu Bu. Jadi yang saya tangkap dari cerita Ibu tadi, Aisyah itu sepertinya visual ya Bu anaknya ya. Betul. Iya. Jadi Bu Yusma ingin memberikan pembelajaran itu berupa video untuk Aisyah. Kira-kira nanti ketercapaian Ibu untuk Aisyah dari rencana yang sudah Ibu rencanakan ini, itu apa Ibu indikatornya? Indikatornya adalah supaya Aisyah itu bisa untuk mengikuti pembelajaran di kelas. Paling tidaknya dia ikut aja belajar itu sudah luar biasa ya. Yang penting dia bisa sedikit memahami lah gitu dengan apa yang menjadi yang saya ajarkan gitu di kelas. Saya setuju Bu, kalau memang Aisyah tipikalnya visual, Ibu berikan video, itu mungkin menurut saya juga cocok ya. Kapan Ibu mau melaksanakan kira-kira rencana Ibu itu? Saya rencananya 2 hari lagi gitu ya, saya ada jam di kelasnya Aisyah. Rencananya saya ingin melaksanakan itu Bu, untuk memberikan video kepada Aisyah. Apa video itu Ibu tayangkan di kelas atau bagaimana? Video itu saya berikan share ke Aisyah melalui handphonenya gitu, jadi dia menonton melalui handphonenya. Oh Aisyah Ibu suruh membawa handphone. Betul. Apa Aisyah punya handphone tersebut Bu? Kemarin saya pernah tanya, dia punya gitu. Iya, mudah-mudahan berhasil ya Bu. Gimana tuh perasaan Ibu sudah mendapatkan suatu rencana baru buat Aisyah dalam pembelajaran nantinya? Perasaan saya bebankah? Udah lega nih ya Bu ya, ada satu solusi ya yang saya ingin rencanakan tadi, yang saya rencanakan untuk Aisyah ya. Semoga rencana saya ini tepat untuk Aisyah. Ya, alhamdulillah udah sedikit lega gitu ya Bu. Semoga ya Bu ya, semangat Bu Yusma, semoga Aisyah bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Dan ya kita sebagai guru melayani untuk murid, ya pembelajaran yang kita berikan ya harus berpihak kepada mereka. Saya sangat setuju dengan apa yang Ibu rencanakan. Semangat Bu Yusma. Ya, terima kasih Bu Desi, Bu Irma. Ya, saya pamit ya Ibu ya. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Desi. Waalaikumsalam Bu Irma.
Alhamdulillah ya Bu, proses coachingnya sudah selesai. Bagaimana perasaan Bu Desi? Lega Bu, saya lega. Coaching saya tadi berjalan lancar dengan Bu Yusmalina. Alhamdulillah, saya ikut senang ya Bu ya, coachingnya berhasil dengan lancar. Nah di sini saya ingin sedikit menyampaikan ya Bu hasil catatan-catatan pengamatan saya ketika Ibu melaksanakan coaching. Yang pertama, sudah jelas sekali Ibu mampu melaksanakan coaching dengan alur tirta yang sudah sesuai ya, mulai dari tujuannya, identifikasi masalah, rencana tindak lanjut sampai ke tanggung jawab. Nah, Ibu sudah berhasil melaksanakan dengan alur tirta. Kemudian tadi pada pra observasi Ibu bilang Ibu akan terfokus kepada mendengarkan aktif ya. Nah, kompetensi itu saya lihat sudah berhasil Ibu tampilkan di proses coaching tadi ya Bu ya. Ibu mampu bahkan bertanya dengan pertanyaan berbobot dan membuat Bu Yusma merasa nyaman hingga akhirnya beliau bisa menemukan solusinya atas permasalahannya. Kemudian kira-kira Bu Desi, untuk coaching yang akan datang, kompetensi apa yang Ibu kembangkan lebih lanjut lagi? Untuk coaching saya akan datang, saya akan mencoba untuk hadir penuh. Karena tadi masih sempat saya mendengar suara handphone saya berbunyi, jadi saya agak buyar konsentrasi. Walaupun saya berusaha untuk tetap mendengarkan apa yang disampaikan oleh Ibu Yusma pada saat coaching tadi. Kedepannya kalau kegiatan itu saya laksanakan lagi, saya akan hadir penuh. Mungkin handphone akan saya matikan dulu ya, jadi saya tidak terganggu gitu Bu. Baik Bu Desi, luar biasa ya Bu Desi, sudah tahu solusinya nanti seperti apa dan kompetensi yang dikembangkannya apa saja. Baik, terima kasih Bu Desi. Saya ikut merasa senang, semoga nanti coaching berikutnya akan lebih maksimal lagi dan berhasil. Kemudian coach pun merasa lega dan bisa menemukan masalahnya ketika sudah bercoaching dengan Ibu ya. Iya, terima kasih juga Bu Irma. Saya sudah diberikan masukan, terus saya sudah diingatkan sehingga kegiatan coaching saya akan datang itu lebih baik lagi. Iya, Sama-sama. Terima kasih ya Bu. Iya, terima kasih Bu Desi. Terima kasih. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Irma, Iya, Bu. ada apa kabar Bu? Alhamdulillah baik. Saya dengar Ibu mau mengadakan coaching. Betul, Bu. Desi. Betul, saya mau melaksanakan Ah. coaching. Oh gitu, sebelumnya apa bisa kita ngobrol? Bisa berbeda. Ya. Oke, silakan yuk masuk ke ruangan saya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Irma. Waalaikumsalam Bu Yusma. Alhamdulillah. Ini apa kabar nih hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Bu Yusma bagaimana hari ini Bu kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Tadi kegiatan sekolah gimana Bu, lancar? Alhamdulillah Bu, tadi ujian lancar. Saya menjadi panitia ujian, tidak ada masalah Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Begini Bu Irma, rencananya kan hari ini ingin mengadakan coaching ya Bu ya? Betul Ibu, saya akan melaksanakan coaching bersama Bu Desi. Bersama Bu Desi. Ya, hari ini pukul 4 setelah sholat asar. Oke, nah izin nih saya sebagai supervisor ya atau memantau nih Bu Irma Iya Ibu. untuk melakukan coaching yang akan dilaksanakan. Persiapan apa nih yang sudah Ibu lakukan? Baik, terima kasih Ibu. Saya sudah menghubungi Bu Desi lewat WhatsApp. Kami pun tadi pagi sudah bertemu ya Bu, merencanakan coaching ini dengan baik. Lalu kemudian juga kami menyiapkan juga tempatnya sekiranya yang memang bisa kondusif untuk diadakan coaching seperti itu Ibu. Oke, nah kira-kira nih kompetensi apa coaching ini yang ingin Ibu kembangkan? Ada 3 ya Bu. Yang pertama itu terkait kesadaran penuh atau kehadiran penuh. Fokus saya kepada coaching, lalu mendengarkan dengan aktif,
permasalahan dari koci, kemudian yang terakhir itu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Bu, yang dapat memancing ide-ide, gagasan-gagasan juga solusi dari koci. Seperti Iya. itu. Dari ketiga kompetensi ini ya Bu Irma, yang disebutkan tadi, kompetensi mana yang akan Bu Irma lakukan terlebih dahulu gitu yang Ya, fokus saya ya Bu ya. nggak fokus nih? Fokus saya itu saya ke mendengarkan dengan aktif Bu. Jujur Bu, terkadang saya masih terbawa suasana sehingga ketika coach belum selesai bicara, saya mulai menggunakan kalimat atau pertanyaan lain. Jadi saya ingin meningkatkan kemampuan saya dalam mendengarkan aktif seperti itu Ibu. Jadi yang kompetensi mendengarkan aktif gitu ya Bu ya. Baik Ibu. Nah, indikator pencapaian nih Bu ya dari coaching ini yang seperti apa menurut? Indikator ketercapaian coaching yang saya laksanakan bersama Ibu Desi, yang pertama, Bu Desi bisa menemukan solusi-solusi dari permasalahannya. Mungkin bisa dipancing tadi ya Bu, dari pertanyaan-pertanyaan berbobot yang saya ajukan kepada beliau. Kemudian juga selain Bu Desi secara konkret menemukan solusi, juga ada tindak lanjut terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Bu Desi tersebut. Seperti itu Ibu. Oke, baik. Nanti sebelum melaksanakan coaching ini, saya boleh ya ikut serta untuk dalam coaching itu ya Bu ya? Ya, boleh Ibu. Minta izin. Boleh nanti. sekali Ibu. Saya Ya. merasa senang sekali. Saya nanti- merasa terhormat bisa menerima Ibu di dalam proses coaching saya bersama Bu Desi nanti. Sampai ketemu sore nanti ya Bu Iya ya? Ibu, terima kasih. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam Bu Desi. Silakan masuk Oh Bu. iya, baik. Silakan. Ini ada Ibu Yusma. Iya, izin ya Bu. Bu Yusma sebagai Iya. supervisor. Oke, selamat sore Bu Ibu semua ya. Selamat sore Ibu Desi. Iya, alhamdulillah Bu Desi ya, kita bisa bertemu dalam sesi coaching ini. Bagaimana Bu Desi? Kira-kira apa yang topik yang ingin Ibu Desi ungkapkan hari ini? Iya Bu Irma, saya ingin sharing dengan Ibu Irma terkait siswa saya di kelas yang saya ajar itu ada satu siswa PDBK Bu. Jadi pengen cari solusi aja, sebaiknya nanti saya itu seperti apa. Bingung saya mau bercerita ke siapa Bu. Baik, nanti hasil yang Ibu ingin dapatkan dari sesi coaching ini kira-kira apa Bu? Saya dapat memberikan pembelajaran yang tepat untuk siswa PDBK saya itu. Baik, Ibu ingin dapat mendapatkan pembelajaran yang tepat ya Bu ya terkait siswa ini. Kemudian Bu Desi, maaf ya Bu ya, boleh saya bertanya lebih jauh ya tentang siswa ini, latar belakangnya seperti apa ya Bu? Aisyah, dia itu sebenarnya inklusif, tetapi masuknya lewat jalur umum. Oh, Nah, jadi kan tidak terdeteksi oleh kami Iya. Aisyah itu seperti apa. Di saat pembelajaran dengan saya, Aisyah itu hampir tidak memperhatikan apabila saya berikan bahan-bahan ajar berupa bentar fotokopian ya yang membaca sifatnya. Terus kalau saya coba tayangkan PPT, dia malas gitu melihat, terus dia sibuk dengan aktivitas sendiri. Tapi kalau saya berikan tayangan gitu ya Bu ya, kayak video gitu ya, Aisyah itu antusias untuk menonton sampai habis. Saya tidak tahu apakah dia menonton itu dengan penuh pemahaman atau hanya sekedar melihat. Tapi intinya menurut saya itu udah sesuatu banget kalau Aisyah itu mau belajar seperti itu. Baik Bu Desi, saya ingin merangkum sedikit ya Bu. Berarti dari segi latar belakang Aisyah itu kalau dia belajar lewat media audiovisual, dia lebih termotivasi ya Bu ya? Iya. Dan mungkin Bu Desi sudah memetakan juga ya Bu ya terkait gaya belajarnya Aisyah ini. Iya. Seperti itu ya Bu? Iya. Kalau Bu Desi simpulkan, bagaimana gaya belajarnya lebih ke arah mana Bu?
Dari pengamatan saya di kelas, sepertinya Aisyah itu anaknya visual, Bu. Visual. Jadi dia lebih senang menonton, dia tidak mau kalau diberikan bacaan, membaca, menulis dia juga malas. Tapi kalau hanya sekedar melihat dan menonton dia suka, dia mau belajar. Baik, Bu Desi, pelajaran biologi ya Bu ya? Iya. Maaf, kalau Aisyah ini di pelajaran lain bagaimana Bu? Dari cerita beberapa guru lain, Aisyah sama, Bu, seperti itu juga. Jadi sampai kami itu bingung, ini sepertinya yang tepat untuk pembelajaran Aisyah itu apa. Baik. Tapi saya sudah menemukan satu solusi sih, Bu. Iya. Dari cerita saya tadi gitu. Oh, itu sudah mulai menemukan solusi. Terkait dengan hubungan sosialnya dengan teman-temannya bagaimana Bu? Aisyah bisa bergaul dengan teman-teman, tetapi kadang-kadang emosionalnya tidak terkendali apabila dia mengganggu. Dia bisa marah, dia bisa mengamuk. Tapi kalau selagi teman-temannya tidak mengganggu ya tidak apa-apa, tidak masalah. Baik, berarti pengelolaan emosi Aisyah ini ya Bu. Lalu kira-kira solusi yang sudah tadi Ibu rencanakan seperti apa Bu terkait Aisyah ini? Ketika dengan teman-temannya pun Ibu tadi ceritakan ya, Aisyah ini harus lebih maksimal lagi ya dalam mengelola emosi. Nah, solusinya terkait hubungan sosial, interaksi sosialnya maupun akademiknya seperti apa Bu? Kalau untuk pembelajaran atau akademik ya Bu, kalau saya menayangkan 2 jam pelajaran itu film terus, video terus, nggak mungkin juga kan Bu ya. Iya betul. Sementara kan teman-teman yang lain ya bosen dong. Nah terus aktivitas masa hanya menonton dalam 2 jam pelajaran. Maka solusi saya sih rencananya saya akan suruh Aisyah bawa handphone, lalu saya akan share video-video pembelajaran ke Aisyah, beberapa ya Bu ya, sampai 2 jam pelajaran itu selesai. Intinya ya Aisyah menonton aja udah cukup. Menurut saya itu sudah. Paling nanti saya menanyakan secara lisan, tadi Aisyah nonton apa yang Aisyah lihat, paling seperti itu aja yang bisa saya lakukan. Tapi intinya Aisyah belajar tuh saya udah senang. Baik, rencana Bu Desi luar biasa ya, sudah mulai tahu polanya yang mengenai pembelajaran Aisyah ini. Lalu terkait rencana mungkin kolaborasi dengan yang lain Bu, tindak lanjutnya seperti apa? Tadi Ibu sempat bahas mengenai dari guru-guru lain, berarti itu sudah menganalisis Aisyah bersama guru lain Iya. ya Bu? Rencana tindak lanjutnya seperti apa Bu? Iya, kami sepakat untuk memberikan pembelajaran untuk Aisyah itu secara visual melalui video dan Aisyah akan membawa handphone ke sekolah dan kami akan memberikan beberapa video pembelajaran untuk Aisyah dan kami juga akan menyampaikan kepada orang tua sehingga Aisyah disiapkan kuota, kemudian dibawakan handphone seperti itu. Baik, luar biasa Bu Desi. Semakin jelas ya Bu ya rencana tindak lanjut Ibu dengan memberikan strategi pembelajaran melalui media dan ada gadget juga ya Bu. Lalu juga ada koordinasi dengan guru lain dan orang tua murid ya Bu ya. Nah, kira-kira kapan Bu Desi akan melaksanakan rencana ini ya? Mungkin pertemuan berikutnya langsung saya pengen melaksanakan karena ya saya juga nggak mau Aisyah di saat pembelajaran saya itu hanya diam atau mungkin malah tidur. Dia kalau tidak ini tidur Bu. Jadi ya mendingan semakin cepat saya melaksanakan rencana ini mungkin akan semakin baik. Baik Bu Desi, luar biasa Bu Desi, berarti sudah tahu penanganannya, solusinya juga ya Bu. Lalu waktu kapannya pun lebih cepat lebih baik menurut Ibu ya. Semoga rencana tindak lanjutnya berhasil ya Bu ya. Terima kasih. Saya mendukung penuh. Setelah coaching kita Bu dalam sesi ini, apa yang perasaan Ibu seperti apa ketika kita sudah selesai coaching? Saya sedikit lega Bu, ada solusi yang saya temukan dari pembicaraan kita ini sehingga kedepannya saya sudah punya arahan atau langkah yang akan saya lakukan untuk menangani Aisyah. Ya lega aja, jadi ada teman sharing yang membuka pikiran saya sehingga saya menemukan suatu kunci ya untuk Aisyah kayak gitu. Baik, terima kasih Bu Desi. Saya juga ikut senang ya Bu bisa ikut andil dalam penanganan
Aisyah ini. Saya berharap tindak lanjut yang Ibu Desi rencanakan dapat berjalan dengan baik dan juga didukung penuh ya Bu ya oleh rekan sejawat dan tim. Terima kasih Ibu Desi. Iya, sama-sama. Terima kasih Bu Irma waktunya. Iya, sehat-sehat selalu ya Bu Terima Desi. kasih. Selalu semangat dan ceria. Terima kasih Bu. Terima kasih waktunya. Saya izin pamit ya. Iya. Salat asar dulu. Baik. Iya. Ya, Bu Yusma Terima selesai ya Bu ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bu Irma. Waalaikumsalam Bu. Gimana nih perasaannya nih sudah melakukan coaching hari ini? Alhamdulillah Bu, tadi saya sudah melaksanakan coaching bersama Bu Desi. Alhamdulillah berjalan lancar ya. Bu Desi pun dengan natural menceritakan masalahnya dan menemukan solusinya. Seperti itu. Iya, alhamdulillah. Saya juga tadi melihat di catatan saya, Bu Irma itu sudah melakukan alur tirta ya Bu ya. Baik, iya, Ibu Ibu. sudah melaksanakan tujuan, tadi ada identifikasi, terus juga rencananya, tindak lanjutnya, dan ada juga solusi yang disampaikan oleh Bu Desi ya. Iya, Terus betul. alhamdulillah Bu Desi pun juga merasa agak sedikit lega ya dalam coaching tadi, sehingga dia bisa menjalankan nanti untuk di kelasnya gitu ya Bu Betul, ya. Bu. Iya, nah kira-kira dari tadi coaching tadi, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan kembali ke depannya? Baik Ibu, terima kasih. Kompetensi tadi pada saat pra ya saya sudah ungkapkan bahwa saya ingin fokus ke mendengarkan secara aktif ya Bu. Dan alhamdulillah tadi seperti Ibu Ya. bilang di catatan Ibu saya sudah berhasil melaksanakannya. Dan untuk kedepannya, untuk coaching berikutnya, saya ingin pertanyaan saya itu lebih berkembang lagi Bu, lebih maksimal lagi. Jadi mendengarkan aktif dan juga pertanyaannya berbobot. Untuk kehadiran penuh pun sebenarnya juga saya perlu kembangkan lagi karena mungkin tadi ada beberapa suara-suara di luar. Kadang saya masih terpengaruh ya Bu ya untuk bereaksi dan fokusnya agak sedikit buyar ketika ada suara-suara dari luar. Seperti itu Bu. Alhamdulillah ya Bu, semoga Ibu bisa mengembangkan lebih baik. Amin, lagi amin Bu. coaching. Terima kasih Bu Yusma Iya, ya terima kasih, atas Bu. bimbingannya Bu. Terima kasih Bu Irma. Iya, mohon doanya ya Bu. Ya, makasih.